Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya pasti luar biasa. Amin. Sebelum kita mulai, kasih senyum yang terbaik. Samping kanan kirinya, kasih senyum yang terbaik. Oke. Mari kita siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, buat kasih karunia-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Kami ada Tuhan, karena kebaikan-Mu ya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau mengangkat tangan kami ya Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, damailah Indonesiaku Tuhan. Kami mau katakan ya Tuhan, Indonesia pulih ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Kau berkati Tuhan. Biarlah keputusan yang diambil Tuhan mendatangkan kebaikan buat setiap rakyat-rakyat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala pembina kami Tuhan dan keempat wakilnya Tuhan, gembala rayon kami ya Tuhan, dan gembala cabang ranting yang ada Tuhan, bahkan gembala di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Yohanes Tuhan. Biarlah Engkau berkati gembala-gembala-Mu ini Tuhan. Biarlah kemanapun gembala-gembala-Mu ini melangkah Tuhan, biarlah bisa memenangkan banyak jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, biar kami layak menghadap tahta-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka dalam lindungan Engkau Yesus. Keluarga lepas keluarga ya Tuhan, Kau berikan kesehatan, kekuatan yang baru yang daripada-Mu saja Tuhan. Biarlah melalui ibadah hari ini Tuhan bisa memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk firman yang akan disampaikan nanti Tuhan. Kau berkati lidah, mulut, bibir hamba-Mu Tuhan. Biar apapun yang dibicarakan, apapun yang diseringkan semuanya Tuhan mendatangkan kebaikan buat setiap kami yang mendengar Tuhan, dan menjadi berkat buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Pimpin ibadah hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berterima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau yang telah mati buat kami Tuhan. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Biar pujian kami semuanya layak di hadapan-Mu Yesus. Kami mau persembahkan pujian kami yang terbaik buat Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Berikan persembahan yang terbaik buat Engkau Yesus. Mari sama-sama katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku.
kasih-Nya. Yes Tuhan, Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia semuaku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian. Yes Tuhan, kami mau persembahkan pujian kami yang terbaik Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Yes, kami mau sembah Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Bertatalah di atas pujian kami. Engkau yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan. Kami berterima kasih buat segalanya Tuhan. Biar Engkau hadir di rumah kami Tuhan. Biar Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami Yesus. Lawat setiap kami Tuhan. Kami angkat tangan kami mau menyembah Engkau Yesus. Oh, bless the name of the Lord our God. Oh, bless
Tuhan. Engkau yang bertahta di atas setiap pujian kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau bersorak, kami memuji nama Tuhan, biar Engkau memberikan sukacita di atas setiap kami Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Siap bersukacita Bapak Ibu Saudara? Kasih tos samping kanan kirinya. Siap memuji Tuhan. Sambil kita tepuk tangan di atas kepala. Kita mau nyanyi bagi Dia. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, kita mau bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Mari sama-sama katakan, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Lagi-lagi Bapak Ibu Saudara, bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara katakan, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, juru selamat. Siap-siap Bapak Ibu Saudara. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, mari kita bersukacita buat Tuhan. Bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Katakan persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Kita tepuk tangan. Mari sama-sama katakan, nyanyi, sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini?
Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama, telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Yesus. Kami sungguh berterima kasih, Yesus. Karena kami ada sampai saat ini, Tuhan. Semua karena kasih setia-Mu, Yesus. Kami mau terus hidup bagi Engkau, Yesus. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, yes Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima
dengan segenap hati katakan lagu ini dari awal. Ku ada sebab anugerah, yes Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Katakan terima kasih. Yes, kami mau berterima kasih Tuhan, sebab Engkau sungguh baik buat kami Yesus. Anugerah-Mu luar biasa tercurah buat kami Yesus. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Mari lebih lagi katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kalau Engkau telah menyertai ibadah kami Tuhan, kalau sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Engkau berkati lidah mulut bibir hamba-Mu ini Yesus. Biar firman yang keluar dari mulutnya Tuhan bisa memberkati setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu Yesus. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu, dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau saja yang berbicara bagi kami. Hamba-Mu hanya sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah, berbicaralah. Segala roh yang tidak berkenan di tempat ini, kami bersahati dalam nama Yesus. Sudah kami hancurkan, kami tolak, kami perintahkan pergi keluar. Dan biarlah Roh Kudus yang menguasai kami. Menguasai jemaat Tuhan di rumah-rumah. Bahkan kami semua boleh merasakan damai sejahtera sukacita. Biarlah firman-Mu ini boleh jadi berkat dan kami boleh termotivasi, dibangunkan Tuhan. Dan pergi untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Terima kasih Bapa, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah jadilah saksi Kristus. Mari kita buka di kitab Matius 24 ayat 14. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, Injil kerajaan dunia ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Nah, saudara, kembali kita percaya kedatangan Tuhan Yesus, waktunya sudah sangat singkat. Dan sebelum kedatangannya akan diawali dengan apa? Pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Yang akan dilengkapi dengan apa? Pertobatan jiwa-jiwa di akhir zaman. Dan baru sesudah itu tibalah kesudahannya. Nah, sebagai pertanggungjawaban kita, sebagai ciptaan Allah yang mulia,
Seharusnya kita juga harus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Karena kembali saudara, saat nanti kita menghadap Tuhan atau Bapa di surga, apa yang ditanyakan? Ya, bukan ditanyakan mengenai kekayaan kita, bukan tanyakan mengenai pelayanan kita. Oh enggak, saudara. Bapa akan menanyakan, berapa banyak jiwa yang sudah engkau beritakan kabar keselamatan. Oleh karena itu saudara, sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, mari hari-hari ini kita semakin giat untuk menjadi saksi Kristus. Selama hari masih siang dan sebelum malam tiba, kita harus semakin giat untuk melayani Dia. Amin, saudara. Nah, bagaimana menjadi saksi Kristus? Yang pertama, saudara, melaksanakan amanat agung. Mari kita lihat di kitab Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Mari kita baca sama-sama. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, kita diperintahkan untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridku. Berarti sebelum kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan, kita harus memberitakan kabar baik itu. Ya, kabar keselamatan itu. Nah, saudara, kembali, kalau kita memberitakan kabar keselamatan kepada setiap orang, berarti kita melaksanakan perintah Tuhan. Nah, perintah ini, karena ini namanya amanat agung, harus kita laksanakan. Baik siap atau tidak siap, kita harus melaksanakan. Karena namanya perintah, saudara. Ya, kita pengikut Kristus, kita tentaranya Kristus, harus siap. Baik siap maupun tidak siap. Nah, kembali saudara, berita keselamatan itu apa sih saudara? Berita keselamatan fokusnya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada lainnya. Kembali, keselamatan hanya dapat diperoleh apabila seseorang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan jika orang tersebut mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka setelah itu kita wajib untuk membaptisnya dan mengajar mereka mengenai kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka siap menjadi murid Kristus. Dan janjinya kepada kita, apabila kita pergi dan memberitakan Injil atau menyampaikan kabar baik itu, maka Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kembali saudara, kita nggak perlu takut gimana nanti kita menyaksikan, gimana kita ngomong apa. Percayalah, Tuhan yang akan memimpin kita saat kita bersaksi. Nah, respon kita apa, saudara? Apabila Tuhan Yesus sudah memerintah, kembali kita harus wajib melaksanakan. Karena kita ini sudah menerima keselamatan. Bahkan kita sudah menerima tempat di surga. Bahkan kita percaya berkat-berkat rohani seperti damai sejahtera, sukacita. Itu juga sudah kita terima. Bahkan berkat jasmani yang hari-hari ini Tuhan sudah sediakan bagi kita. Karena kita diberi dengan cuma-cuma, maka selayaknya kita juga membagikan kepada mereka dengan cuma-cuma. Yaitu apa? Kabar keselamatan. Amin, saudara. Yang kedua, bersaksi dengan tuntunan Tuhan. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara, kembali. Kalau kesaksian kita mau berdampak, berarti kita harus melibatkan Roh Kudus dalam setiap kesaksian kita.
maka berita keselamatan ini sampai saat disampaikan, maka akan membuat orang menjadi bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah kuasa terbesar di dunia ini. Ini yang perlu kita libatkan. Karena seperti tokoh-tokoh di Alkitab atau hamba-hamba Tuhan yang dipakai di zaman ini, mereka selalu melibatkan Roh Kudus dalam setiap pelayanannya. Sehingga kuasa mujizat terjadi. Bahkan komunitas, bahkan sampai kota mengalami lawatan Allah. Dan terjadilah pertobatan jiwa yang terbesar di muka bumi ini. Nah, respon kita apa, saudara? Hari-hari ini kita harus lapar dan haus, merindukan Tuhan. Juga mengundang Roh Kudus untuk tinggal di hati kita dan memenuhi kita. Supaya apa? Kuasa Allah dinyatakan, kesaksian kita berdampak, kesaksian kita terjadi mujizat demi mujizat. Sehingga terjadi banyak pertobatan jiwa-jiwa. Nah, caranya bagaimana, saudara? Kita harus intim. Kita harus mempunyai hubungan yang baik setiap hari. Dan terus mengundang roh kuasa atau Roh Kudus memenuhi kita. Dan akhirnya kita akan diberi tuntunan untuk menyaksikan kabar baik itu. Amin, saudara. Yang ketiga, jadilah saksi Kristus. Yang ketiga, kita harus melangkah untuk bersaksi. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul 3 ayat 6-8. Mari kita baca sama-sama. 2-3. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara, kembali, kesaksian itu harus dimulai dengan cara apa? Kita harus melangkah. Jangan sampai menunggu, saudara. Melangkah. Saat Petrus dan Yohanes waktu sebelum memasuki bait Allah di pintu gerbang, dia bertemu dengan seorang yang lumpuh sejak lahir. Saudara perlu ketahui di ayat yang lain, pria ini sudah berumur 40 tahun. Berarti 40 tahun dia menjadi orang yang lumpuh, saudara. Nah, saat dia dimintain, atau Petrus dan Yohanes diminta, ya saya percaya orang lumpuh ini berharap supaya mendapat uang atau mendapat sesuatu, saudara. Ya, karena itu yang seperti dia lakukan setiap hari di bait Allah. Apa yang Petrus Yohanes lakukan? Petrus dan Yohanes tidak memberi uang, tapi dia memberitakan nama Yesus. Dan setelah itu dia mendoakan. Maka mujizat kesembuhan terjadi atas orang tersebut. Kembali, saudara, kalau kita mau melangkah, maka Tuhan akan berjanji menyertai kita senantiasa sampai kesudahannya. Mulai melangkah, mulai bersaksi, ya. Dan sederhana aja. Kalau kita bertemu dengan seseorang, ya, dia belum mengikut Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Kembali kita memperkenalkan nama Yesus kepada setiap orang. Supaya apa? Supaya mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Atau mereka berjumpa dengan Isa Al-Masih. Nah, apabila kita digerakkan Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan kepada seseorang, lakukan, jangan khawatir. Roh Kudus akan memimpin kita, baik dalam perkataan kita, baik apa yang hendak kita saksikan. Sampaikan, saudara. Percayalah, kita akan menjadi berkat bagi orang tersebut. Nah juga, saudara, melalui kul yang kita lakukan. Yang hari-hari ini kita sedang mengadakan Cool Family di rumah kita.
Dan saat kita cool family kan ada pujian, penyembahan. Ya. Dan saya percaya lingkungan di sebelah kiri kanan kita pasti mendengarkan pujian penyembahan yang kita lakukan. Nah, saya percaya saat kita menyanyi dan menyembah dengan sungguh-sungguh, saudara, pujian penyembahan kita jadi berkat bagi mereka. Dan mereka pasti akan merasakan damai sejahtera. Bahkan mereka akan bertanya, apa sih yang kamu nyanyikan? Kok saya merasakan damai sejahtera? Ya. Nah, saudara, oleh sebab itu, kalau kita melakukan cool family, saudara, lakukan dengan sungguh-sungguh. Saat pujian penyembahan naikkan, jangan ragu-ragu, saudara. Undang hadirat Allah. Bukan hanya nanti kita diberkati, saudara, tetapi lingkungan kita juga dijamah oleh Tuhan. Dan doakan lingkungan kita. Dan respon kita apa, saudara? Kembali, kita jangan menebar kata-kata gosip. Jangan menyampaikan kata-kata fitnah, kata-kata negatif. Tapi tebarkan kata-kata yang positif, yang membangun, jadi berkat. Bahkan jika kita digerakkan, kita akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kabar keselamatan, yaitu Yesus yang sudah mati bagi kita untuk menyelamatkan kita semua. Kalau saudara percaya, maka engkau akan memperoleh tempat di kerajaan surga. Bahkan saudara jangan ragu-ragu. Kalau ada orang sakit di sekitarmu, ayo datangi. Ya, kasih tahu bahwa yang dapat menyelamatkan adalah Tuhan Yesus. Dan setelah itu kita minta supaya kita bisa mendoakan, tetapi dengan cara kita. Atau bagi orang yang sedang berbeban berat juga doakan, berikan penghiburan, kekuatan. Katakan Tuhan Yesus mengasihi engkau. Hanya nama Yesus yang dapat memberikan jalan keluar bagimu. Dan doakan, layani. Saya percaya saat saudara sudah melayani orang tersebut akan bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka akan menjadi murid Kristus. Amin, saudara. Nah, mari responi firman Tuhan ini. Jadilah saksi Kristus. Sebagai penutup, mari kita baca kitab Roma 10 ayat 13 sampai dengan 15. Mari kita baca sama-sama. Ayat 13, 2, 3. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada yang tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, saudara, kembali. Hari ini saya rindu saudara supaya kita pergi dan memberitakan kabar baik itu. Supaya apa? Supaya banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan dan orang itu akan diselamatkan. Dan kembali, Tuhan ingin supaya surga dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Nah, bagaimana mereka dapat berseru, saudara? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Jika kita tidak menyampaikan kabar tersebut, ya, jika mereka tidak mendengar tentang Dia, bagaimana mereka dapat percaya? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Mari beritakan kabar keselamatan. Yesus sudah mati bagi kita untuk menebus semua umat manusia. Bagi barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita masuk dalam doa. Mari kita buka tangan kita. Saya ingin berdoa untuk saudara. Orabaya sandara batakarala barala barala. Roh Kudus jamah anak-anakmu yang sedang mengikuti ibadah online pada hari ini. Urapanmu, kuasamu mengalir untuk anak-anakmu semua.
Saat ini hamba-Mu mengutus kepada anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah. Di dalam nama Yesus, pergi dan jadikan semua bangsa murid-Ku. Di dalam nama Yesus, kuasa Allah dinyatakan. Kesaksian-Mu akan berdampak dan nama Tuhan dimuliakan. Dan kami percaya dalam nama Yesus, anak-anak-Mu akan diberikan keberanian untuk bersaksi. Bahkan di hari-hari ini, di mana goncangan sedang terjadi, maka banyak orang yang akan mencari Engkau Tuhan. Dan hari-hari ini kami adalah kerajaan yang tidak tergoncang. Ini waktunya kami bersaksi, menjadi saksi Kristus supaya nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus, pakai anak-anak-Mu menjadi saksi Kristus. Bahkan tumpang tangan atas orang sakit, orang itu disembuhkan. Mengusir setan, setan akan pergi. Dan kami percaya akan banyak orang-orang yang dipulihkan. Dan banyak orang yang bertobat mengikut Engkau. Sehingga setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Diberkati, diberkati jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari kita masuk di dalam pengumuman. Yang pertama, ibadah hari ini GBI Lebak Wangi Parung masih diadakan secara online. Dan ibadah bersama di rumah ibadah atau di gereja Tuhan di Lebak Wangi ditiadakan. Pastikan saudara ada di depan TV, laptop, HP saudara untuk mengikuti ibadah online melalui channel YouTube, Instagram, GBI Lebak Wangi setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jemaat harap dapat mendoakan agar kita dapat beribadah kembali di gereja Lebak Wangi di bulan depan. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti apa? Kita wajib menggunakan masker, sering cuci tangan, dan juga jaga jarak, saudara. Yang kedua, bagi jemaat yang rindu menabur dalam bentuk persepuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain, harap saudara mentransferkan ke rekening di bawah ini. BCA atas nama GBI Lebak Wangi Parung. Nomor rekening 31901444401. Sekali lagi, 31901444401. Nah, apabila saudara sudah mentransfer persepuluhan maupun ucapan syukur, tolong bukti transfer itu saudara WA ke Ibu Kori dengan nomor handphone 0812 8053 8876. Yang ketiga, sebelum yang ketiga, apabila jemaat ingin memberikan taburan persepuluhan atau ucapan syukur dalam bentuk tunai, ya, karena tidak bisa mentransfer, tolong dapat menghubungi Ibu Kori. Amin, saudara. Yang ketiga, saya mengajak saudara untuk bergabung dalam doa bersama bagi kota kita yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 17 Juli pukul 10 malam. Ya. Pokoknya setiap tanggal 17 setiap bulannya jam 10 malam kita akan adakan doa bersama bagi kota kita. Waktunya minimal 1 jam saja. Kita rindu lawatan Allah terjadi atas kota kita dan pertobatan jiwa-jiwa juga terjadi. Mengenai pokok doa nanti akan dikirimkan via WA melalui gembala kul masing-masing. Saya mengajak seluruh pengerja, pendoa syafaat, gembala kul dan seluruh jemaat untuk ikut ambil bagian di dalam doa bersama bagi kota kita. Pada tanggal 17 dan pukul 10 malam. Jangan lupa, saudara. Lalu doa bersama 1 jam setiap hari tetap kita lakukan. Amin, saudara. Yang keempat, Kul Family GBI Lebak Wangi sebagai sarana jemaat untuk menjaga kerohanian kita bersama Tuhan di masa pandemi COVID-19. Saya berharap saudara tetap melakukan ibadah Kul Family. Karena firman-Nya mengatakan 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Percayalah,
Jika Tuhan hadir, berkat-Nya juga hadir atas keluarga kita. Bahkan yang seperti tadi saya katakan, saat kita melakukan pujian penyembahan, saya percaya apabila dia ditinggikan, dia akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Pujian penyembahan kita akan didengar lingkungan kita, dan saya percaya akan terjadi pertobatan jiwa-jiwa. Amin, saudara. Ayo, bagi yang belum melakukan ibadah Cool Family, segera lakukan. Ini tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi saksi Kristus juga melalui Cool. Bagi yang sudah melakukan Cool Family, tetap semangat, tetap bergairah. Dan tetap dilaksanakan setiap minggunya. Karena apa? Melalui Cool Family, kita siap sebagai lumbung-lumbung jiwa untuk mempersiapkan tuaian besar di akhir zaman. Untuk info Cool Family, dapat saudara hubungi Ibu Utami dengan nomor handphone 0812 954 1428. Yang terakhir, ibadah anak online GBI Lebak Wangi, Parung, diadakan setiap minggu pertama dan ketiga. Kalau dulu jamnya jam 10.15, sekarang kita ajukan menjadi jam 8 pagi. Harap orang tua dapat mempersiapkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah online setiap minggu pertama dan ketiga. Memang saat ini masih minggu pertama dan ketiga, saudara, sebulan 2 kali. Tetapi saya percaya nanti di bulan depan kita bisa tiap minggu untuk melakukan ibadah online anak. Amin, saudara. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Terus Tuhan, pakai kami sesuai dengan rancangan-Mu. Kami mau melaksanakan perintah-Mu untuk pergi dan memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada setiap orang. Dan menjadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan. Saat ini kuasai kami, pakai kami Tuhan. Supaya kami boleh menjadi saksi-Mu. Hidup kami berdampak melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, melalui tingkah laku kami Tuhan. Supaya kami jadi berkat. Bahkan kami akan bergerak untuk mendoakan orang sakit, untuk bersaksi Tuhan. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Bahkan setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih kami sudah diberkati melalui ibadah ini. Biarlah terus pimpin kami semua. Dan berkat-Mu juga menyertai jemaat satu persatu yang saat ini sedang mengikuti ibadah online. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebelum kita menyelesaikan ibadah ini, mari terimalah berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan indah dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Kita mau nyanyi bagi Dia. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, kita mau bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Mari sama-sama katakan, anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat.